Terkasih, senang banget, puji syukur, Tuhan adalah kasih. Hiduplah dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kasih pasti murah hati. Amin. Kasih, katakan murah hati. Pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini hidup murah hati. Ajarilah kami ini kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tulus dan amat murah hati banget deh. Yeay. Shalom Bapak Ibu terkasih, Pastor Menyapa yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, yang ada di grup doa WhatsApp, dan juga grup doa Telegram. Puji Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Yes, amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih Tuhan Yesus. Ajarilah kami ini hidup murah hati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini dari sumber kasih Tuhan Yesus. Kasih-Nya sungguh amat murah hati. Amin. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini hidup murah hati. Kasih-Mu, kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Nya, kasih murah hati. Amin. Siapa yang mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus? Saya. Karena kasih-Nya itu murah hati. Puji Tuhan. Dalam pengalaman hidup Pastor Andy sehari-hari, banyak melihat, mendengar kesaksian, dan tahu bagaimana anak-anak Tuhan yang murah hati. Di tengah-tengah situasi yang dimana kita sama-sama tahu bahwa ini masa-masa pemulihan, bahkan juga petinggi-petinggi negeri ini berkata 2023 itu adalah masa-masa yang sangat menentukan dalam ekonomika dan sejenisnya lah, kira-kira begitu. Namun di tengah banyaknya orang-orang yang mengalami pergumulan-pergumulan seperti ekonomi, saya melihat, saya menyaksikan, mendengar anak-anak Tuhan yang hidupnya, pekerjaannya, keluarganya itu mengalami kemurahan Tuhan. Sehingga dari sini Pastor teringat betul khotbah Tuhan Yesus di Bukit Bahagia. Ini khotbah pertama Tuhan Yesus loh. Ya, khotbah pertama Tuhan Yesus memperkenalkan kerajaan Bapa
Ya, setelah itu yang kedua, Matius pasal 6, itu kita menemukan Tuhan memperkenalkan kerajaan Bapa. Mari kita lihat yang pertama, khotbah Tuhan Yesus di Bukit Bahagia. Dia memperkenalkan kerajaan Bapaknya. Di kerajaan Bapa itu penuh dengan kemurahan. Jadi orang-orang yang menerima kemurahan Bapa, mereka hidup dalam kemurahan, mereka juga mampu melakukan kemurahan hati. Dan secara pengalamannya, yang saya lihat hari-hari ini, firman Tuhan ini mengajar, dan firman ini berlaku, firman Tuhan itu hidup. Maka apa yang pastor lihat, rasakan, dan baca firman ini, mau share kepada Bapak Ibu terkasih. Tujuannya apa? Supaya sama-sama kita hidup sebagai pribadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beberapa bagian firman Tuhan pastor membacakan buat Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya, makasih ada komentar kerajaan Bapa adalah kasih. Yes, kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu salah satunya murah hati. Kasih itu tidak pendendam, kasih itu tidak pembenci. Karena orang yang suka dendam, suka benci, itu rugi diri sendiri. Dan kalau rugi diri sendiri, yang sakit siapa? Ya diri sendiri. Maka ketika firman ini hadir, Bapak Ibu dengar, kasih Tuhan membawa pemulihan di hati. Dan ketika hati dipulihkan, gak mustahil dong tubuh, jiwa, pikiran dipulihkan. Yuk kita sama-sama mendengar, menikmati sabda firman Tuhan ini. Pertama-tama saya membacakan dari ayat nats kita, Injil Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Ya, Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-7. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi yang pastor dapat ayat ini mengingatkan kita pendengar, mari menjadi pribadi yang murah hati. Lawan murah hati itu apa ya? Keras hati, pelit, egois, congkak. Ya, kita bukan lagi pribadi itu, melainkan sebagai anak Tuhan Yesus yang sudah diadopsi dengan pengampunan darah Yesus membayar kita lunas di kayu salib. Sekarang hidup kita ini adalah milik Kristus yang hidup murah hati. Dan Tuhan katakan orang yang murah hati itu disebut berbahagia. Siapa pribadi yang berbahagia? Saya hidup murah hati karena Yesus. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena orang-orang yang murah hatinya, mereka juga akan beroleh kemurahan, kemudahan, kelanggengan, kebaikan, kebajikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat pertama ini yang kita dengar, mari mendorong hati kita, menggugah kita, bahwa saya pribadi yang sudah jadi ciptaan yang baru. Saya bukan pribadi yang tinggi hati, saya bukan pribadi yang keras hati, saya pribadi yang murah hati. Karena orang-orang yang murah hati, Tuhan Yesus memberikan label, merekalah orang-orang berbahagia. Dan orang yang murah hati juga berkas-berkas langkah tapak hidupnya akan beroleh kemurahan. Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana sikap orang yang murah hati ketika dijahatin oleh orang lain, ya. Jangan kita menyangka bahwa ketika kita sudah hidup murah hati, semuanya itu otomatis menjadi baik. Tantangan
Pastor katakan selalu ada, pasti bagi orang hidup. Tetapi Tuhan mengajar kita bahwa pribadi yang murah hati itu berbahagia. Pribadi yang murah hati, dia akan juga mendapat kemurahan. Pribadi yang murah hati bukan berarti semuanya mulus, bukan berarti otomatis semua orang menyukainya. Ada yang membencinya, ada yang memusuhinya. Tapi firman Tuhan mengajar kita sikap bagaimana ketika kita dimusuhi oleh orang lain. Udah murah hati, udah rendah hati, udah memaafkan, tapi ada orang-orang yang musuh kita. Nah, sekarang kita lihat ajaran Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-6 ya. Ayat 35 sampai 36. Injil Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36. Puji Tuhan. Tetapi kamu ya, kita yang percaya mendengar firman, kasihilah musuhmu. Nah loh. Jadi orang-orang yang hidup dalam kemurahan akan mendapat kemurahan. Tapi pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang memusuhin. Nah, sikap kita adalah jangan ikut memusuhi, jangan ikut marah, jangan ikut jengkel, tetapi kasihilah musuhmu. Kasihi musuh lebih mudah diucapkan, lebih sulit dilakukan. Tetapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Kalau kita mau belajar, kita mau berserah, kita mau rela, kita mau ikhlas, nanti bisa kok. Ya. Dan berbuat baiklah kepada mereka. Wow. Secara umum kita tahu sama-sama mudah berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan sulit banget berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Tetapi ajaran Tuhan Yesus luar biasa. Diajarkan berbuat baiklah kepada musuhmu. Dan bahkan kepada mereka pinjamkan. Wow. Ajaran ini pastor belum temukan di ajaran yang lain. Ajaran kasih seperti ini dari Tuhan Yesus pastor belum dapatkan di ajaran yang lain. Untuk meminjamkan kepada musuh dengan tidak mengharapkan imbalan. Wow, keren banget kan Tuhan Yesus. Dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Elohim yang maha tinggi. Sebab Elohim, dia adalah Bapa. Baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sekalipun orang yang tidak tahu berterima kasih, Elohim, Bapa surgawi, Bapakku di surga, baik kepada mereka, sekalipun pribadi-pribadi itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan kepada orang-orang jahat, Elohim itu bisa bersikap baik dan adil. Kemurahannya dan keadilannya itu tetap ada. Wow, sekarang kita maju 36. Hendaklah Andi, amin. Sebutkan nama Bapak Ibu sekalian. Kata kamu, coba kita sebutkan nama masing-masing sebagai rema buat hidup kita. Hendaklah Andi murah hati. Ya. Hendaklah di sini ada halo Kakak Enlan. Halo ada Cece Cindy Wijaya. Halo ada Bapak Melki Pangemanan. Halo, ada Andi Simon. Hendaklah Andi Simon murah hati. Kenapa? Karena Andi Simon anak Bapa di surga. Oleh sebab itu, karena Bapakku di surga adalah murah hati, maka Andi juga murah hati. Lain halnya kalau Bapa di surga galak,
pelit kikir, ya anak-anak Bapa galak, pelit kikir. Kita mengatakan, kita menjadi saksi, saya adalah milik Kristus, saya adalah anak-anak Bapa surgawi, saya adalah terang, kata Tuhan dalam firman-Nya. Maka saya juga murah hati. Karena apa? Karena Bapakku di surga adalah pribadi yang murah hati. Like Father, like Son. Dia Bapakku murah hati, saya juga belajar hidup murah hati. Halo Ibu Inge, halo Bapak Budi, puji Tuhan. Ya, nah sekarang kita maju. Kasih salah satunya juga murah hati. Kekristenan itu dikenal agama kasih. Meskipun di dalamnya tetap ada oknum-oknum yang belum melakukan seturut firman Tuhan. Tetapi secara global, kekristenan wajahnya adalah kasih. Dan kasih itu adalah Kristus. Nah, seperti dikatakan 1 Korintus pasal 13 ya, ayat favorit orang-orang Kristen. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Di sini firman Tuhan berkata, kasih itu sabar. Tadi pujiannya kita sudah bawakan. Kasih itu murah hati. Jadi orang yang punya kasih, orang yang murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Orang yang murah hati tidak baperan. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Orang yang murah hati pasti punya kasih, dan orang yang murah hati tidak boleh sombong. Ya, jangan kau somse. Apa itu somse? Jangan sombong sekali. Ada berkata, biarpun tidak punya uang, yang penting sombong. Biarpun tidak punya kasih, yang penting sombong. Wah, bukan itu. Itu bukan ajaran Tuhan. Tuhan ajar kita hidup dalam kasih, hidup dalam murah hati. Orang yang murah hati tidak boleh sombong. Orang yang murah hati sekalipun ada yang memusuhinya, dia tetap membalas dengan kebaikan. Dia tetap membalas dengan menolong, dan bahkan dimampukan oleh Roh Kudus memberi pinjaman kepada orang yang memusuhinya tanpa mengharapkan balasan. Sampai rasanya merinding banget mendengarkan, membacakan, membagikan renungan firman Tuhan tentang murah hati ini. Puji Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata di sini kita menemukan orang yang murah hati, doa-doanya dijawab oleh Tuhan loh. Ya, itu terdapat yang Pastor dapat rema, Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Ya, ayat ini Pastor akan close di sini di Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Puji Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Elohim, kepada Bapa, kepada Sang Pencipta, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman ini kaya, kita mau menafsirkan secara hermeneutika. Itu hermeneutika menafsir firman Tuhan. Nah, salah satu yang bisa dapat dari kebenaran ini ya ini. Mungkin banyak orang terkaget setelah ini. Dan ini pengakuan Pastor Andy sendiri bahwa saya bukanlah seorang pengkhotbah. Saya bukanlah seorang guru Alkitab. Saya bukanlah seorang pembicara yang baik. Saya tidak bisa atau layak disebut seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang handal berkhotbah. Saya hanya seorang manusia yang membaca firman, lalu membacakan, membagikan firman penguatan dengan doa dan harapan orang yang mendengar, pemirsa yang mendengar,
atau jemaat yang mendengar itu dikuatkan. Jadi jangan harap Pastor Andy menyampaikan khotbah-khotbah yang luar biasa, khotbah-khotbah yang baik, khotbah-khotbah yang secara homiletika itu tersusun baik, pembuka, kerangka, baganya, isi, poinnya, dan sebagainya. Saya hanya seorang manusia yang banyak salah, banyak kekurangan, jauh dari sempurna. Suka membaca firman, suka menyembah Tuhan, suka berdoa, lalu sharing apa yang saya dapat. Kalau dinilai oleh pakar-pakar yang jago-jago khotbah atau ilmu agama atau ilmu teologi, mungkin sebagian besar mentertawakan Pastor Andy. Wah, itu nggak tahu khotbah. Ya, saya mengakui bahwa saya tidak pandai berkhotbah. Saya hanya mencoba membaca firman Tuhan, lantas membagikan sebagai penguatan saja. Kiranya kita semua dikuatkan dengan kata-kata yang Pastor ulangi dari membaca firman Tuhan, serta sharing-sharing bagaimana Tuhan menolong orang lain dan menggenapi firman ini yang kita baca. Ya, nah salah satu Yakobus 5 ini Pastor dapatkan bahwa orang yang murah hati dikatakan hal itu diberikan kepadanya. Maksudnya apa? Apa yang dia doakan, apa yang dia mintakan ya kepada Tuhan, kata firman Tuhan tadi, hendaklah ia meminta kepada Tuhan, maka hal itu diberikan kepadanya. Jadi saya bersyukur saya rendah hati, murah hati, lemah lembut karena Yesus. Pemirsa pun demikian, hiduplah murah hati, karena kita disebut orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia, Tuhan tidak sebut orang kaya. Orang kaya bahkan Tuhan berkata harus hati-hati. Tuhan bahkan memuji Lazarus yang tidak kaya. Dan Tuhan mengatakan berbahagia orang yang murah hati. Saudara-saudara sekalian, demikian pun kemurahan Tuhan selalu melingkupi hidup kita, anak-anaknya. Bapak Ibu pemirsa sekalian sedang terbaring sakit saat ini, saya percaya firman Tuhan datang tidak kebetulan. Kemurahannya menjamah tubuhmu yang sedang terbaring sakit di ranjang, lemah di kursi roda, atau mungkin dirawat di rumah sakit, atau sebagian ada yang masuk ICU. Perdengarkan kata-kata firman ini. Dan ketika mereka Tuhan kasih kemurahan umur panjang, mereka hidup sebagai pribadi yang murah hati. Murah hati merefleksikan Kristus di muka bumi ini. Murah hati adalah cerminan anak-anak Tuhan. Kesaksian hidup murah hati jauh lebih powerful daripada kita berkhotbah dengan suara yang keras. Karena hari-hari ini, di zaman ini, dunia perlukan lebih daripada sekedar kata-kata, tetapi sebuah sikap teladan, sebuah cerminan, sebuah contoh, dan sebuah kehidupan yang menjadi pelaku daripada sebuah ajaran yang kami yakini, ajaran firman Tuhan, Bible, kitab suci ini, yaitu ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, ya Tuhan, rindu melihat lebih banyak lagi orang, bukan hanya di sekitar saya, tapi lewat live streaming ini, kota-kota dimanapun bisa menangkap sharing pelayanan ini, mereka mengalami kemurahan. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai sisa hidup kita semuanya. Pribadi yang berbahagia, pribadi yang murah hati, karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Jangan pelit, jangan kikir, jangan terlalu mikir panjang untuk murah hati, untuk memberi, untuk berbagi, untuk mendukung kegiatan sosial, mendukung di mana Bapak Ibu bergereja. Kritis boleh, sebagai jemaat boleh kritis. Ini tidak perlu misalnya beli AC buat gereja, tidak perlu perbaikan atap bocor.
gereja itu bagus ya, asal membangun. Tapi jangan karena dasar hati yang pelit. Ya, pastor pun dalam hidup hari-hari ketemu orang, ya meskipun kita bukan menjadi tokoh utama, ya jelas bagi saya tokoh utama Kristus, tapi paling tidak kita bisa berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang sosial, kemanusiaan, dan juga hal-hal yang baik. Karena Kristus hidup dalam saya murah hati karena Yesus. Selamat masuk hari yang baru. Doa Pastor Andy semuanya, Bapak Ibu, diberikan umur yang panjang. Umur yang panjang tidak sakit-sakit. Umur yang panjang sehat semuanya. Anak cucu kita pribadi yang diberkati. Rajin-rajin, tekun, setia, doa, baca firman, hidup dalam penyembahan. Berusahalah sedapat-dapatnya tidak meninggalkan ibadahmu di gereja masing-masing. Karena ketika waktunya tiba, Tuhan menjemput kita pulang, kita sudah meninggalkan dengan kerelaan apa yang harus kita tinggalkan. Karena hidup kita adalah milik Kristus, maka kita selalu hidup untuk menyembah Tuhan. Bapakku yang di surga, terima kasih buat pelayanan ini. Ada ribuan jiwa-jiwa yang disembuhkan, dipulihkan, berbalik hatinya kepada Engkau, dan kami menerima kebenaran ini. Kami menjadi pribadi yang berbahagia karena Engkau murah hati. Kami anakmu juga hidup dalam kemurahan hati, dan kemurahan menyertai kami. Terima kasih. Kami berdoa buat hati yang keras, hati yang gelap, hati yang luka, hati yang pelit, hati yang sombong, hati yang dengki. Hari ini kasih Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, mengubah setiap hati yang jahat itu menjadi hati yang mengampuni. In Jesus' name. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita bersyukur kepada Bapa di surga, bersama-sama katakan amin. Senangkan, damai sejahterakan, sukacitakan. Yes, masuk hari yang baru dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Sola fide, Immanuel, damai Tuhan, berkat surgawi menyertai seluruh pemirsa sekalian. Amin.